Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fikri Aulia Rahman, mahasiswa baru Prodi Tadris Bahasa Inggris, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya mengerjakan tugas PPAK, yakni membuat video tentang sosialisasi protokol kesehatan 5M serta pentingnya vaksinasi. Meski sudah lebih dari 1 tahun, pandemi virus corona masih menyerang seluruh penduduk dunia, terutama di Indonesia. Di Indonesia sendiri, angka kasus positif virus corona sudah di atas 1,5 juta jiwa. Kabar baiknya, lebih dari 1,3 juta jiwa berhasil pulih dari serangan virus SARS-CoV-2 atau yang lebih kita kenal dengan COVID-19. Untuk mengalahkan penyebaran dan penularan virus corona di dunia tidaklah mudah. Namun, beragam upaya terus dilakukan para ahli dan penduduk global demi mengakhiri ancaman virus yang menyerang dunia bertubi-tubi. Di beberapa negara termasuk Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi virus corona. Di negara kita, protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M. Sudah tahu apa saja protokol 5M itu? Yang bertujuan untuk mencegah penularan virus corona. Berikut ini protokol kesehatan 5M. Yang pertama adalah mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu bentuk protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, kamu disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat sebelum memasak atau makan, menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan sabun dan air atau pembersih tangan dengan alkohol, setidaknya dengan kadar 60%. Berikut saya berikan video tentang cara mencuci tangan dengan benar menurut WHO. 6 langkah cuci tangan. Basahi kedua tangan terlebih dahulu dan gunakan sabun secukupnya. Ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan. Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari bergantian. Gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Kemudian, matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Lakukan langkah-langkah mencuci tangan selama 40-60 detik jika menggunakan air dan 20 hingga 30 detik jika menggunakan hand sanitizer. Ini kata dokter tentang cara mencuci tangan. Yang kedua yakni memakai masker. Pada awal pandemi virus corona, WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit, bukan untuk orang sehat. Namun, virus corona yang merajalela hingga saat ini membuat protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring bergulirnya waktu. Beberapa waktu selang kebijakan WHO di atas, WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang, baik yang sehat maupun yang sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Kebijakan WHO ini juga sempat ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo. Prokes virus corona terkait masker pun semakin digalakkan di beberapa negara. Di Amerika Serikat, Centers of Disease Control and Prevention atau yang kita kenal dengan CDC memperbarui pedoman terkait penggunaan masker. CDC mengimbau masyarakat Amerika Serikat harus memakai masker meski berada di dalam rumah. Pada kondisi tertentu, menurut CDC, penggunaan masker di dalam rumah perlu dilakukan ketika 1. Terdapat anggota keluarga yang terinfeksi positif COVID-19. Yang kedua, terdapat anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID-19 karena aktivitas di luar rumah. Yang ketiga, merasa terjangkit atau mengalami gejala mirip COVID-19. Yang keempat, ruangan yang sempit. Yang kelima, tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter. Berikut saya berikan video tentang cara menggunakan masker serta cara melepas masker dengan benar sesuai protokol kesehatan.
ketiga yakni menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Prokes ini dimulai dalam keputusan Menteri Kesehatan RI dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet atau percikan dari orang yang batuk atau yang bersin dan berbicara. Dan menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Jika tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang atau pengaturan jadwal dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan sebagainya. Berikut saya berikan video tentang bagaimana cara menjaga jarak di tempat umum. Yang dikeluarkan Satgas COVID-19, jaga jarak menjadi sangat penting dilakukan pada saat pandemi. Berikut adalah bentuk jaga jarak yang tepat. Menjauhi keramaian atau kerumunan massal. Saat beraktivitas di luar, jaga jarak aman dengan orang lain adalah minimal 2 meter. Tidak berjabat tangan, bergandengan tangan, apalagi berpelukan dengan orang lain. Hindari berdekatan dengan siapapun dan dimanapun. Yang keempat yakni menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kemenkes, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian terutama bila sedang sakit. Terakhir yakni mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Menurut Kementerian Kesehatan, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu dirimu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Nah, yang kedua yakni pentingnya vaksinasi. Vaksinasi bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu, sehingga jika suatu saat terpapar penyakit tersebut, maka hanya akan mengalami gejala yang ringan. Sebaliknya, apabila tidak melakukan vaksinasi, maka tidak akan memiliki kekebalan tubuh yang spesifik terhadap penyakit yang seharusnya dapat dicegah dengan pemberian vaksin tersebut. Apabila cakupan vaksinasi tinggi dan merata, maka akan terbentuk suatu kekebalan tinggi atau herd immunity. Selain itu, vaksinasi COVID-19 juga dapat menjaga produktivitas dan mengurangi dampak sosial serta ekonomi. Vaksinasi COVID-19 dilakukan setelah kepastian keamanan dan keampuhannya ada. Vaksin mencegah penyakit berbahaya dan mematikan. Badan Kesehatan Dunia melansir vaksin bisa menyelamatkan 9 juta nyawa manusia per tahun. Begini cara kerjanya. Vaksin berisi kuman penyakit yang lemah atau mati. Jadi, tidak akan membuat yang divaksin menderita. Vaksin biasanya disuntikan bukan ke pembuluh darah, melainkan di dalam kulit, di bawah kulit, atau masuk otot. Tujuannya agar memberikan waktu bagi imun tubuh untuk merespon. Di dalam tubuh, pasukan-pasukan asing akan langsung dihadang sel pertahanan tubuh. Tapi sel penghadang kemampuannya paling lemah, namun kemampuan intelijennya paling tinggi. Karena kuman yang masuk sudah lemah, pasukan terlemah pun bisa dengan mudah melumpuhkan, memakan, dan menghancurkan. Si prajurit pertama ini kemudian akan bermigrasi ke kelenjar limfe, tempat bermukim perwira menengah dan jenderal. Dari laporan si prajurit pertama, sel limfosit B dan T akan memproduksi antibodi yang spesifik untuk mengatasi si pasukan asing. Seperti vaksin lainnya,
Vaksin COVID-19 berpotensi mengakibatkan efek samping bagi penerimanya. Efek samping seperti lengan pegal, meriang, mual, dan sebagainya sangat wajar dialami setelah menerima vaksin. Hal tersebut pertanda bahwa vaksin sedang bekerja dan tubuh sedang membangun antibodi yang bertujuan untuk melawan virus yang mungkin akan menginfeksi di masa yang akan datang. Efek samping biasanya hanya berlangsung selama kurang lebih 3 hari dan akan hilang dengan sendirinya. Namun, untuk beberapa kasus vaksin dapat menyebabkan kejadian ikutan pasca vaksinasi berbeda dengan efek samping biasa, sehingga perlu penanganan khusus bagi yang mengalaminya. Tanda atau kondisi yang berbeda-beda setiap orangnya. Hal ini dapat terjadi dengan tanda atau kondisi yang berbeda-beda setiap orangnya, mulai dari gejala efek samping ringan, hingga reaksi tubuh yang serius seperti alergi yang parah terhadap kandungan vaksin. Gejala kipi yang ringan dapat bersifat lokal, berupa rasa yang nyeri, kemerahan, serta pembengkakan di area yang mengalami infeksi setelah diberikan vaksinasi. Biasanya terjadi setelah disuntik vaksin dan dapat membaik dengan cepat setelah diberikan pengobatan untuk mengurangi gejala. Sedangkan yang berat cenderung langka terjadi, umumnya disebabkan oleh respon sistem imun terhadap vaksin dan menyebabkan reaksi alergi berat terhadap bahan vaksin, menurunkan trombosit, menyebabkan kejang, dan hipotania. Semua gejala berat dapat diatasi dan sembuh secara total tanpa adanya dampak jangka panjang. Terlepas dari berbagai risiko yang ada, vaksinasi merupakan prosedur yang aman. KIPI merupakan suatu kasus yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya kondisi dan kesehatan seseorang, serta proses vaksinasi itu sendiri. Gejala KIPI yang benar-benar disebabkan substansi vaksin cenderung ringan dan dapat hilang dalam waktu yang singkat. KIPI juga merupakan kasus yang jarang terjadi dan kebanyakan tidak membahayakan. Resiko munculnya KIPI masih lebih ringan dibandingkan resiko terjangkitnya penyakit serius yang tentu lebih mengancam nyawa.